Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wambiyal war mursalin wala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fikih. Maksudnya hasil diskusi kami tentang konsumsi Islam dalam mata kuliah fikih ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, saya Fihardinata yang akan membawakan materi pertama, yaitu urgensi dan tujuan konsumsi. Urgensi konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Umar radhiyallahu anhu memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan. Pertama, bahwa Umar sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Contoh untuk itu banyak jumlahnya. Di antaranya bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu pergi ke Syam dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin. Kedua, Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Di antara bukti hal itu bahwa beliau melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan. Ketiga, bahwa beberapa hamba sahaya Hatib bin Abi Balta'ah mencuri onta milik seseorang dari kabilah Muzaina dan mereka sembelih untuk dimakan. Maka Umar radhiyallahu anhu ingin menegakkan hukum had pencurian kepada mereka. Tetapi ketika beliau mengetahui bahwa Hatib tidak memberi mereka makan yang semestinya, maka beliau menganulir hukum had tersebut dari mereka dan melibatkan harga onta. Keempat, bahwa Umar radhiyallahu anhu tidak memperkenankan keengganan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun demikian itu dengan tujuan ibadah. Di antara riwayat tentang sikap beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Umar Asy-Syaibani berkata, kami berada di sisi Umar bin Khattab. Ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum menjauhkan diri. Maka Umar berkata, mengapa dia? Mereka menjawab, dia berpuasa. Umar berkata, puasa apa? Mereka menjawab, sungguh dia sedang berpuasa. Umar berkata, puasa apa? Mereka menjawab, puasa sepanjang tahun atau dahr. Maka Umar mengetok kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata, makanlah wahai dahr, makanlah wahai dahr, sebab puasa seperti itu mendatangkan mudarat terhadap diri karena menghalangi haknya dalam konsumsi dalam sepanjang tahun. Yang kedua, tujuan konsumsi. Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah, maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori konsumen adalah raja, di mana teori ini mengartikan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar relativitas keinginan tersebut. Baik, itulah tadi materi pertama, dan untuk materi kedua yaitu kaidah-kaidah konsumsi akan dibawakan oleh Kak Basri. B. Kaidah konsumsi. 1. Kaidah syariah. Kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi, namun mencakup 3 bidang, yaitu 1. Kaidah akidah, 2. Kaidah ilmiah, dan 3. Kaidah amaliyah atau bentuk konsumsi. Berikut ini rincian ketiga hal tersebut. Pertama, kaidah akidah. Maksud kaidah ini adalah mengetahui hakikat konsumsi, yaitu bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam mentaati Allah Ta'ala. Kedua, kaidah ilmiah.
Maksudnya bahwa seseorang muslim harus mengetahui hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsinya. Sebab orang yang tidak mengkaji hukum syariah terkait dengan apa yang dikonsumsinya, maka dia akan makan riba, suka ataupun tidak, seperti yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu. Ketiga, kaidah amaliyah atau bentuk konsumsi. Kaidah ini merupakan aplikasi kedua kaidah yang sebelumnya. Maksudnya memperhatikan bentuk barang konsumsi, di mana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjauhkan konsumsi yang haram dan syubhat. Maka masalah ini mendapat perhatian besar dari Umar radhiyallahu anhu, seperti beberapa contoh berikut. 1. Umar radhiyallahu anhu diberikan susu oleh seseorang. Setelah meminumnya, beliau terkagum karenanya. Maka beliau bertanya kepada orang yang memberikan susu kepadanya. Ketika diberitahu bahwa susu tersebut dari unta zakat, maka beliau memasukkan jarinya di mulutnya dan memuntahkan susu yang telah diminumnya. 2. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah kamu memakaikan kepada istrimu kain kitih, karena dia transparan." Ibnu Rusdi berkata, "Al-kitih adalah baju tipis dan ketat yang melekat di badan, karena sempitnya sehingga menampakkan bentuk dan sifat tubuh orang yang memakainya." 2. Kaidah kuantitas. Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syariah yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis sebagai berikut. Pertama, sederhana. Karena urgensi kesederhanaan dalam konsumsi, maka Umar radhiyallahu anhu menjadikannya sebagai sifat yang mendasar bagi orang yang layak memimpin urusan kaum muslimin. Beliau berkata, "Tidak layak bagi perkara ini selain orang yang kuat namun tidak angkuh, lembut namun tidak lemah, dermawan namun tidak boros, dan hemat namun tidak pelit." Sebagaimana beliau juga berpendapat bahwa pemasukan yang sama dengan kadar kecukupan disertai hemat dalam mengkonsumsi adalah lebih mencukupi daripada pemasukan yang banyak yang disertai boros. Kedua, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan. Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu asistematik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu, di mana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain. Ketiga, penyimpanan dan pengembangan. Penyimpanan atau menabung merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan atau investasi, sebab salah satu hal yang telah dimaklumi bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lainnya. 3. Memperhatikan prioritas konsumsi. Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu: pertama, primer, maksudnya sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak akan aman dari kebinasaan. Dalam menyebutkan tingkatan ini, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang tidak akan binasa dari separuh kebutuhan pokoknya, dan barang siapa yang tersiapkan baginya kebutuhan pokok sehari setelah sehari, maka dia aman dari kerusakan diri, dan sebaiknya dia sabar dan menunggu kelapangan hingga Allah Ta'ala memberikan keluasan dan kemudahan. Kedua, sekunder, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer. Ketiga, tersier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan. 4. Kaidah sosial. Yang dimaksudkan kaidah ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, di mana yang terpenting diantaranya sebagai berikut: pertama, umat; kedua, keteladanan; ketiga, tidak membahayakan orang lain. Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan mudarat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika bermudarat bagi banyak orang. Sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu tidak memperbolehkan melakukan hal-hal
yang mendatangkan mudarat terhadap siapapun. Kelima, kaidah lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumsi. Karena itu, sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan. Dan faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut bisa bersifat materi maupun non-materi. Dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan perhatian tentang pengaruh lingkungan terhadap pola konsumsi bagi seorang muslim, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Keenam, larangan mengikuti dan meniru. Adapun yang dimaksud dengan larangan mengikuti dan meniru dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu adalah dilarangnya seorang muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk, baik pola tersebut bagi kaum muslimin maupun bagi orang-orang kafir. Di antara yang berkaitan dengan hal itu adalah perilaku hedonis dan konsumtif. Kajian tentang tema ini akan dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu satu, mengikuti dan meniru, dan yang kedua, konsumsi lahiriah. Pertama, mengikuti dan meniru, di mana Rasulullah ketika itu menghitung dengan harga unta termahal sehingga harga tertinggi bagi 100 unta pada masa beliau adalah 800 dinar atau senilai 8.000 dirham. Kedua, konsumsi lahiriah. Adapun yang dimaksud konsumsi lahiriah adalah konsumsi barang-barang yang memenuhi hasrat kebanggaan pribadi. Artinya bahwa pemenuhan yang didapatkan konsumen dari barang-barang tersebut tidak berdasarkan sisi kemanfaatannya, namun dari kemampuannya menarik perhatian orang lain kepadanya. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu panduan dalam konsumsi. Yang pertama yaitu cara-cara mencapai kebenaran dalam konsumsi. Konsumen muslim akan lebih dekat dan garis konsumsi yang benar jika ia semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi. Akan tetapi, pengawasan internal seringkali lemah dalam merealisasikan komitmen individu. Yang pertama, cara-cara mencapai kebenaran dalam konsumsi itu, yang pertama, pengawasan internal, yang kedua, teladan yang bagus, yang ketiga, penyadaran dan pembinaan. Panduan dalam konsumsi yang kedua yaitu dampak menyeleweng dari konsumsi yang benar. Di antara yang paling membahayakan terhadap individu dan umat adalah buruknya penggunaan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya, di mana Al-Quran telah menyebutkan bahwa berhura-hura dengan nikmat-nikmat Allah dan tidak mensyukurinya merupakan sebab kehancuran beberapa negeri ini. Yang pertama, merusak agama. Yang kedua, pengaruh dalam ibadah. Yang ketiga, pengaruh dalam akhlak. Panduan dalam konsumsi yang ketiga yaitu pola konsumsi pribadi Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu memiliki pola konsumsi spesifik yang dia sukai untuk dirinya dan diikuti dalam kehidupannya, di mana pola hidup beliau ini membutuhkan pemaparan sifat-sifatnya, penjabaran sebab-sebabnya, dan penjelasan hal-hal yang samar darinya, di mana kajian tersebut akan dikelompokkan dalam dua bagian seperti sifat konsumsi Umar radhiyallahu anhu. Ciri umum dalam pola konsumsi Umar adalah keras terhadap diri sendiri dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, di mana riwayat yang menunjukkan hal tersebut banyak jumlahnya, yang sebagiannya telah terlewati di tengah-tengah pasal. Dan di antara riwayat yang menggambarkan penghidupan Umar radhiyallahu anhu adalah yang dikatakan oleh Al-Hasan, bahwasanya Umar bin Al-Khattab menolak, melainkan keras dan membatasi terhadap dirinya. Penjelasan pola konsumsi Umar radhiyallahu anhu mengikuti pola kehidupan Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagai buktinya bahwa ketika banyak penaklukan daerah dan Allah Ta'ala memberikan keluasan kepada kaum muslimin, maka sebagian mereka ingin menyampaikan pembicaraan kepada Umar agar memperluas terhadap dirinya, namun mereka takut melakukan hal tersebut. Baik, alhamdulillah, itulah tadi ketiga materi pokok dari konsumsi Islam dalam mata kuliah fikih ekonomi. Mewakili kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.